Kita mengucap syukur pada minggu ini merupakan minggu awal memasuki bulan Maret. Kita lakukan sakramen berjamaah kudus dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Bulan lalu saya sudah membahas yaitu Akulah roti hidup. Dan hari ini kita akan membahas bagian yang terpenting dari Injil Yohanes juga, yaitu perkataan aku oleh Yesus atau ego eimi yang kedua. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 saja. Satu ayat saja. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang OTW katakan aman. Amin. Bersama-sama 2, 3 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang di hidup. Amin. Perkataan Yesus yang kedua adalah Akulah terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terang. Berbicara tentang terang maka merupakan sesuatu yang sangat penting dan integral di dalam kehidupan umat manusia. Dan seluruh alam semesta memerlukan terang. Sekiranya tidak ada terang di dalam dunia ini, maka saya dapat pastikan bahwa kita semua, alam semesta ini, isinya makhluk hidup akan mengalami kematian. Manusia membutuhkan terang. Coba Anda bayangkan kalau seluruh jam itu gelap dan tidak ada terang sama sekali. Tidak pernah ada cahaya sama sekali. Maka seluruh aktivitas kita lumpuh. Jangankan untuk berkendara mobil motor, jalan saja pun jatuh. Jadi infrastruktur seluruh dunia ini ada karena terang, cahaya. Kalau tidak ada terang atau cahaya, seluruh makhluk di dunia ini akan mengalami kematian. Tanaman itu bisa ada karena ada terang, ada cahaya dari matahari. Maka dia berfotosintesis sehingga menghasilkan buah. Dia tumbuh dan tumbuh. Manusia bisa bekerja, beraktivitas, melakukan sesuatu karena ada terang. Kalau tidak ada terang, maka manusia tidak bisa melakukan satu hal apapun dan pasti dapat dipastikan kematian. Demikian juga hewan. Jadi betapa sangat pentingnya terang bagi kehidupan umat manusia. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks hal yang umum saja pun terang itu dibutuhkan. Amin. Iya. Saudara datang ke sini, bisa datang ke sini karena tadi ada terang. Jadi yang cewek bisa dia mandi, bisa dia pakai bedak karena ada terang. Kalau tidak, muka siapa yang dilihat? Dia tidak akan kenal mana hidungnya, mana matanya. Jangan-jangan waktu dia pasang lipstik, dia pasang ke hidungnya. Waktu dia sikat gigi, maka waktu dia sikat, maka kena bibirnya. Karena nggak tahu, maka hanya meraba-raba mana nih mulut dia. Waktu dia sabunan, maka dia hati-hati kalau jangan sampai kena mata. Waktu dia ambil pakaian, kalau tidak ada terang, bisa saja bajunya, dia pikir baju, ternyata celana.
Anda bisa ada rapi karena terang. Bisa pakaian seragam matching karena terang. Bisa pakai bedak karena terang. Waktu pakai bedak, ketebalan, tipisin dikit. Waktu pakai tipis, ketipisan, tebalin dikit. Lipstik ketebalan, ditipisin lagi dikit. Waktu dilihat baju dan celana tidak matching, ganti celana. Dilihat bajunya nggak matching, ganti bajunya. Semua karena terang. Dan kita beraktivitas, bisa beraktivitas karena apa? Terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dalam konteksnya saudara yang kasih Tuhan, sebelum Yesus berbicara tentang akulah terang dunia, maka ada suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu perempuan yang berzina kedapatan. Apa hubungannya, Pak? Begini. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, maka ahli Taurat orang Farisi mendapati ada seorang perempuan yang kedapatan sedang berzina. Ditangkap basah, bukan ditangkap kering. Jadi ditangkap basah, bukan ditangkap kering. Lagi basah ditangkap, makanya disebut tertangkap basah. Jadi ada perempuan yang berzina dan ketangkap basah, bukan ketangkap kering. Artinya, kalau tertangkap basah itu berarti waktu sedang melakukan. Saya nggak tahu apakah diincer dulu, diintip dulu baru ditangkap. Yang pasti ditangkapnya waktu kejadian, disebut sebagai ketangkap basah. Maka kemudian ahli Taurat orang Farisi Saduki mengambil perempuan itu dan membawanya kepada Yesus yang sedang mengajar di dalam bait Allah. Ahli Taurat orang Farisi Saduki katakan, "Rabi, sesuai dengan hukum Musa, maka perempuan ini harus kita lempari dengan apa? Batu sampai mati." Koib kata orang Betawi. Sampai mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai is dead. Dan ahli Taurat orang Saduki ini sedang mencobai Yesus. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Menariknya, Yesus duduk dan menulis sesuatu di tanah. Kira-kira berarti dia keluar dari Bait Allah, di depan Bait Allah dia tulis sesuatu di tanah dalam pasal 8. Apa tulisannya, Pak? Aku pun nggak tahu. Tetapi ahli Taurat Farisi Saduki mendesak Yesus. "Cepat, bagaimana tanggapanmu, Rabi?" Yesus berkata, "Siapa di antara kalian ini yang tidak berbuat dosa, maka lempari dia sampai mati. Silakan." Maka ahli Taurat orang Farisi Saduki bingung akan statement dari Tuhan Yesus. Siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, lempar perempuan ini sekarang, silakan. Maka ahli Taurat orang Farisi Saduki mulai dari yang tua, pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Mulai dari yang tua, bukan dari yang muda. Berarti yang paling tua menyadari dosanya paling banyak. Dia sadar, wah, kita banyak dosa. Terus gimana? Ayo,
pulang duluan. Karena kita sudah ubanan. Uban kita banyak. Mana uban paling banyak? Ubanmu. Ubanmu paling sedikit tapi kau paling tua ya. Ada juga orang masih muda ubannya banyak. Tapi belum tentu dia sudah tua. Itu namanya rambut menipu. Rambutnya tua tapi usianya masih muda. Tapi yang pasti kita berkata mulai dari yang tua pergi dan kosong. Tidak seorang pun ahli Taurat dan Saduki yang ada di situ. Itu berarti bahwa ketika Yesus berkata demikian, maka mereka semua menyadari bahwa mereka berdosa dan mereka pun harusnya diapain? Dilempar juga pakai batu. Yesus tidak bilang kau juga berdosa, kau harus dilempar juga pakai batu. Yesus tidak katakan demikian. Tapi Yesus katakan apa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar pakai batu. Ternyata mereka dalam hati mereka menyadari, ternyata iya kita berdosa juga, Bu. Kita sama juga kayak perempuan itu, sama. Iya ya. Yuk cabut yuk. Daripada nanti si Rabi ini, Yesus ini lebih lagi memberitahukan apa dosa-dosa kita. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita menuntut orang lain untuk dihakimi. Padahal kita paling banyak dosanya. Seringkali kita menuntut orang lain, hakimi dia. Waktu kita bilang begini, nah, yang ini menunjuki pada kita. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita paling banyak dosa. Tapi kita menuntut orang lain akan dihukum. Dia. Padahal kita paling banyak dosa kita, paling banyak kejahatan kita, yang harusnya kita berkata, iya ya, sebenarnya kita sama-sama berdosa. Iya ya, kita sama-sama orang yang berdosa. Ada istilah supir truk, sesama supir truk dilarang saling mendahului. Sesama pendosa dilarang saling menghakimi. Sesama pendosa dilarang saling menghakimi. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, maka semua ahli Taurat dan Farisi dan Saduki itu pergi mereka masing-masing. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu apa? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Halo. Ini yang paling penting. Ini poin yang paling penting. Aku tidak menghakimi engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Halo. Kalau berbuat dosa lagi? Tidak. Seandainya berbuat dosa lagi? Kau sudah mengatakannya. Bukan aku yang mengatakannya. Jadi kalau lakukan dosa berzina lagi, mungkin Yesus tidak akan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan Yesus, tapi pasti ada kalimat-kalimat yang luar biasa yang akan dikatakan Yesus untuk perempuan itu kalau dia ulangi lagi. Kalau penyanyi dangdut akan berkata, cukup sekali, cukup sekali, cukup sekali sayang, takkan terulang, takkan terulang, takkan terulang
lagi. Yang jadi masalah adalah kalau sudah diampuni, diulang lagi. Katakan amin. Amin. Colek samping kanan. Jangan kau ulangi lagi. Bilang sama dia, kalau sudah diampuni, jangan ulangi lagi. Amin. Halo, amin. Jangan kira kasih Yesus dapat dipermainkan. Oh, nanti kalau berbuat zina lagi, Yesus katakan lagi, pergilah, aku tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. No. Tunggu dulu. Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Seringkali kita ulang lagi, Yesus nanti maafkan. Tunggu dulu. Jangan kau pikir kau gampang memutarbalikkan di hadapan Tuhan dan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak dapat dicobai, Tuhan tidak dapat dipermainkan, apalagi oleh otakmu yang sangat kecil. Mencoba-coba untuk mempermainkan. Nah, saudara kasih Tuhan, perempuan berzina ini ada beberapa pendapat berkata bahwa perempuan berzina ini akhirnya mengiringi Yesus dan melayani Yesus. Dan dia senantiasa Yesus berpergi kepada dia menjadi pengikut yang baik. Ada juga berpendapat bahwa dialah yang akan menyeka kaki Yesus. Dan lain-lain beberapa tafsiran-tafsiran. Yang pasti akhirnya perempuan yang berzina ini akhirnya setia mengikut Yesus. Dia tinggalkan seluruh dosa-dosanya dan dia iring Yesus sampai akhir hidupnya dan sampai Yesus disalibkan. Amin. Amin. Ini yang paling penting, saudara. Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak ingin kamu dihukum, tapi Tuhan inginkan adalah pertobatan. Amin. Amin. Dan kalau kita tidak lagi melakukan dosa kejahatan yang sama, dosa kejahatan lain. Dalam konteks itulah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Yesus berkata, akulah terang. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki tidak mampu menerangi mereka, tidak mampu memberikan keadilan, tidak mampu memberi sebagai hakim yang adil, tidak dapat menghakimi dengan yang baik. Bukan menjadi terang, tetapi justru menjadi kegelapan. Sehingga ahli Taurat, orang Farisi, Saduki tidak mampu menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Sekalipun mereka memiliki mahkamah agama Sanhedrin, imam besar, tapi nyatanya tidak dapat menghakimi bangsa Israel. Dan bangsa Israel bagaikan domba kehilangan gembalanya. Tidak ada yang dapat memimpin mereka ke dalam terang. Justru mereka hidup di dalam kegelapan. Sehingga Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin. Yesus hadir menjadi terang. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang terang, baik semua agama dan bahkan filosof sekalipun, baik itu filsafat Yunani sekalipun, mempercayai terang itu sesuatu yang baik, gelap itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan seringkali terang dan gelap itu dikontraskan. Terang itu sesuatu yang baik, gelap itu sesuatu yang tidak baik. Sesungguhnya walaupun itu sebagai sesuatu yang sebagai metafor, penggambaran, tapi kalau terang, baik yang gelap juga secara hurufiah, sebenarnya terang dan gelap semua berasal daripada Tuhan. Baik terang maupun gelap Tuhan pisahkan pada hari penciptaan. Tapi yang dimaksudkan terang dan gelap dalam konteks Injil, terutama Injil Yohanes, adalah sesuatu yang berbicara bukan hanya sekedar hurufiah, tetapi suatu perlambangan alegoris, hendak menjelaskan sesuatu yang amat penting yang harus kita pelajari pada hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, akulah terang. Pada konteks
pada waktu itu Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada hari itu jatuh pada hari raya Sukkot. Hari raya Sukkot adalah hari raya terang bagi orang Yahudi, di mana menorah, lampu lilin terang itu dihidupkan di pelataran Bait Allah di Yerusalem, sehingga Bait Allah itu sangat terang. Hari raya cahaya, hari raya terang. Dan semua orang-orang Yahudi maka menari-menari bersuka cita, karena mereka sedang memperingati peristiwa yang hebat, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir di padang gurun selama 40 tahun, di mana mereka di dalam kegelapan padang gurun pada malam hari diterangi oleh tiang api, pada siang hari dipimpin oleh awan. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus mengajar dan berkata, "Akulah terang," maka orang Farisi berpikir, siapa dia ini? Apalagi pada waktu perayaan hari raya Sukkot, hari raya terang, hari raya perayaan orang Yahudi merayakan peristiwa yang hebat, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Yesus berkata, "Akulah terang itu." Yesus tidak berkata, kalau dulu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir dipimpin pada malam hari oleh terang yang berasal dari tiang api, maka akulah terang itu. Wah, siapa dia ini? Orang ini kerasukan. Orang ini gila. Bagaimana mungkin engkau berkata bahwa engkau terang? Apalagi kalau dihubungkan dengan terang peristiwa yang hebat 40 tahun di tanah Mesir. Siapa engkau? Bagaimana mungkin engkau terang itu? Nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi terang? Siapa ini orang gila ini? Jangan-jangan dia sudah sinting, dia kerasukan setan. Tapi orang itu bilang, gak mungkin dia orang gila. Masa orang gila, orang sinting dapat berkata-kata demikian hebat? Di antara orang lain, orang Saduki pun ribut. Kau bilang sinting, gak mungkin, gila, stres, kerasukan setan. Mana mungkin orang hebat begitu bicara, kok bisa begitu? Melakukan mengajar penuh kuasa, melakukan mujizat. Masa orang gila melakukan begitu? Ya juga ya. Bingung mereka, berantak mereka. Dan akhirnya orang ahli Taurat, orang Saduki pun, kalau dibaca sampai bawah nanti saudara, maka mereka pun akhirnya sangat emosi kepada Yesus. Mereka ambil batu, mereka mau lempari Yesus pakai batu. Tadinya perempuan berzina yang mau dilempari pakai batu. Sekarang siapa yang dilempari pakai batu? Yesus. Waktu Yesus mau dilempari pakai batu, mana dia? Yesus menghilang. Siapa gitu ya? Gimana waktu mau disalibkan Yesus menghilang? Mana dia? Yesus menghilang karena waktunya belum tiba. Ketika di Taman Getsemani, waktunya sudah tiba. Maka pelajari itu, waktuku belum tiba, waktuku sudah tiba, ini saatnya. Nah, itu berarti Yesus harus menyerahkan dirinya. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Maka seluruh pengajaran Yesus kepada orang-orang, para murid-murid, orang banyak itu menjadi terang. Firman Tuhan itu adalah terang. Pengajaran Yesus itu adalah terang. Yesus terang dunia. Ketika dia mengajar, maka itu menjadi terang dan banyak orang percaya. Amin. Orang yang percaya akan Yesus, dia percaya akan terang. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus, maka dia tidak pernah dalam terang. Maka kita semuanya membutuhkan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Terima pengajaran Yesus, terima perkataan-perkataan Yesus, terima firman Tuhan dalam hati kita, maka itu akan menjadi terang. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin.
pelita. Terus janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Menantikanmu beri kekuatan baru. Jangan terbang dulu ya, nanti kalau semua saudara terbang, gak ada lagi di sini kadang dengan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dulu, baru nanti terbang. Kalau terbang selesai firman Tuhan mau terbang, ya silakan lah. Ada lagu lagi apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku simpan dan hilang alanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mantap kali itu. Kalau saya dulu ingat cuma enak kali kalau dengar itu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Amin. Saya dulu teringat waktu SD, SMP gitu ya. Kami sering dulu nangkap ikan, nangkap belut di sawah-sawah. Sampai di sini dulu pernah di ladang-ladang di sawah malam-malam. Nangkap ikan di sawah. Jangan lupa bawa apa? Senter. Kalau nggak ada senter bawa apa? Obor. Yang pasti harus ada apa? Penerang. Harus. Ya. Kenapa? Karena belut itu kalau malam-malam di sawah dia keluar, maka kita bawa tangkapan atau bawa parang, kita langsung. Dan makan ikan pun kalau di sawah dulu waktu zaman saya itu di sawah-sawah banyak ikan. Nah itu uniknya daerah kami. Bukan di sungai, di sawah pun banyak ikan. Saking dia sawah itu diairi oleh sungai tepi parit. Di parit itu banyak ikan juga, sampai masuk ke dalam sawah itu. Dan uniknya lagi, ada dulu padi sawah, tapi kadang-kadang petani itu tidak tanam sawah, dia tanam dia buat kolam ikan di sawah itu. Ya, ikan segala banyak lah. Jadi kadang-kadang dia sudah kuras, sudah banyak, kemudian dia tanam lagi padi. Waktu dia tanam lagi padi ternyata masih banyak juga ikan. Karena ikan itu saudara, kalau dia dikuras pun sekalipun, kadang-kadang masih banyak yang tidak dapat. Dia bisa sembunyi di bawah dasar sekali. Nah itu uniknya ikan. Belum lagi anak-anaknya. Nah kemudian nanti ketika ditanam padi lagi, maka dia besar lagi. Ada lagi ikannya gak habis-habis. Nah itu kadang-kadang yang kerjaan kita waktu dulu kita cari. Nah saudara, suatu kali kita lupa bawa senter. Namanya juga kadang-kadang semangatnya 45. Semangatnya 45 cuman bawa pisau parang, bawa ember, tapi lupa bawa senter. Apa yang terjadi? Waktu kita jalan, Anda tahu kan kalau sawah-sawah itu kan licinnya luar biasa, apalagi kalau lumpur. Waktu kita jalan, jatuh lah, sampai mukanya kena lumpur. Dan dia yang sudah jatuh, dia ambil lagi lumpur, dia lempar lagi. Wah, itu kalau tidak bawa apa? Senter atau benda-benda penerang. Bayangkan. Maka pasti tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak bisa. Nah saudara kasih Tuhan, maka Yesus berkata, akulah terang. Barang siapa
mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Kemudian masuklah Yesus dalam sebuah alegoris. Tadi berbicara tentang terang yang secara harfiah, kemudian dia masuk dalam alegoris. Terang yang dimaksudkan adalah terang kehidupan, makna spiritual, makna rohani, saudara. Yesus adalah terang yang menerangi kehidupan kita yang penuh dosa. Itu makna secara alegoris di balik itu. Nah, luar biasa sekali, saudara. Maka Yesus itulah yang dapat menerangi hati kita. Amin. Hati kita yang gelap. Kita tidak tahu mana yang benar, dan kita lebih suka untuk melakukan yang jahat. Kita lebih suka melakukan yang tidak baik. Kita tidak suka terang. Kita suka yang remang-remang. Halo? Yang suka remang-remang, hati-hati ya. Tidak suka yang terang. Bukan hanya sakit mata, sakit dompet. Orang yang hidup dalam remang-remang, semuanya sakit. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata tentang kegelapan hidup. Bukan gelapnya kulit. Ada banyak orang kulitnya gelap tapi hatinya baik. Tapi banyak juga kulitnya gelap, hatinya juga gelap. Saya punya teman, ya, kulitnya gelap, hitam pekat, tapi yang luar biasa adalah giginya putih. Waktu gelap mati lampu, kita nggak tahu ada orang. Apalagi teman-teman saya ini udah kulitnya gelap, dia suka diam lagi. Dia tidak mau bicara. Jadi kita tidak tahu kalau ada orang. Ketahuan nanti waktu dia buka mulutnya. Waktu dia buka mulut senyum, barulah keluar cahaya dari gigi-giginya. Jadi jangan heran kalau orang yang kulit gelap seringkali giginya putih kilap. Tuhan memang anugerahkan mereka supaya mereka punya pelita. Pelitanya paling tidak di dalam giginya. Saudara yang kulit putih berbahagia karena saudara dapat langsung kelihatan. Tapi saudara kita yang gelap, udah mati lampu, sulit dicari, maka kita harus buat dia tertawa, maka ada kilau cahaya dari giginya. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, barang siapa mengikut Yesus, maka dia berjalan tidak lagi dalam kegelapan. Amin. Yesus harus ada di dalam hati kita. Yesus harus tinggal di dalam hati kita yang adalah terang. Jangan jauhkan dirimu dari terang, yaitu Yesus. Kalau kau jauhkan dirimu dari terang yang adalah Yesus, maka engkau hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan, menyukai kegelapan. Kegelapan seringkali diibaratkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan terang, yang berarti dosa. Ada banyak orang yang menyukai dosa. Dia menjauhi terang. Ada orang-orang Farisi, Saduki. Ketika Yesus berkata, akulah terang. Ada orang-orang Farisi bukan datang kepada Yesus, tetapi justru melawan Yesus. Saudara-saudara yang melawan Yesus, saudara-saudara yang melawan terang, saudara-saudara yang melawan firman Tuhan, saudara adalah anak ahli Taurat, anak orang Saduki. Jangan ikuti jejak rekam mereka. Ikutilah Yesus. Amin. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, maka ia tidak berjalan dalam kegelapan. Ini yang pertama. Yang kedua, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Yang kedua, mempunyai terang hidup. Saudara-saudara yang tinggal dalam Yesus dijadikan terang. Hidup kita yang dahulu gelap dijadikan terang. Dan akhirnya yang kedua adalah kita mempunyai terang sendiri. Katakan amin. Oleh sebab itu, maka di dalam Injil Matius katakan, kamulah garam dan terang dunia. Coba sampaikan, kamu terang dunia. Kamu bukan gelap dunia. Sekalipun kulitmu gelap, janganlah hidup seperti kulitmu, tapi hiduplah dalam terang. Katakan amin. Sekalipun kulitmu terang, jangan-jangan hatimu gelap. Jangan sampai. Amin. Jadilah anak-anak terang yang kedua. Anak-anak terang memiliki terang hidup. Hidup yang dimaksud adalah terang kehidupan. Dan ini juga bisa berarti kehidupan yang akan datang. Kita memiliki terang hidup karena Yesus adalah terang yang utama. Dialah yang sang pemilik hidup. Jadi ketika kita menjadi anak-anak terang, maka kita juga memiliki terang hidup. Hidup yang dimiliki oleh Yesus diberikan kepada kita. Terang yang diberikan Yesus diberikan juga kepada kita. Kita dapat menjadi terang. Amin. Oleh kasih Tuhan, kita harus menjadi terang. Ini yang kedua. Jangan justru sudah memahami firman Tuhan, hidup semakin gelap. Sudah belajar firman Tuhan, semakin lama kok hidupnya semakin gelap. Bukan menjadi terang. Coba introspeksi diri. Saya ini Tuhan, semakin hari bukan semakin terang, semakin redup. Ibarat lilin. Lilin yang sudah mulai habis lilinnya. Dan redup. Dan di sekelilingnya bukan menjadi terang, mulai redup. Terang itu juga berbicara tentang pengaruh di sekeliling. Dapat mempengaruhi. Apakah engkau mempengaruhi menjadi terang orang sekelilingmu dapat diterangi, atau justru engkau menggelapi? Jangan mengaku sebagai terang, anak-anak terang. Jangan mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi justru engkau mengajak orang, membawa orang justru menjadi gelap. Ciri anak terang, dia harus menjadi terang. Menjadi terang bagi orang lain, menjadi terang bagi sekelilingnya, bukan justru menjadi gelap. Amin. Kita menjadi terang bagi sesama. Ada orang yang hidup dalam kegelapan, maka engkau tuntun dia kepada terang itu Yesus. Bukan malah engkau biarkan dia terus jatuh. Atau yang kedua, malah engkau support dia semakin gelap. Kamu kenapa? Ya lipat. Aku gini. Iya, kamu nggak ini dah, jangan mau gini. Gimana dong? Ya Allah, kamu yang benar. Iya. Dia semakin yakin dalam kegelapannya. Kompor. Kalau kita terang, maka kita harus berkata, kau bertobat. Tenangkan diri. Tapi kalau anak gelap, oh ya, masa? Itu anak gelap. Di sini gak ada. Gak ada yang ngaku, gak ada yang sedikit, yang ada banyak.
Kalau anak terang itu bagaimana? Kenapa? Udah. Kamu harus mengikut firman Tuhan. Kamu rubah hidupmu. Rubahlah menjadi terang. Amin. Nah, itu baru kita menyemak status kita sebagai anak-anak terang. Menjadi berkah bagi orang, menjadi terang bagi orang. Firman Tuhan berkata, kalau garam itu tidak lagi dapat menggarami, maka tiba saatnya dia akan dibuang dan diinjak orang. Garam Israel itu seperti sebuah bongkahan. Ya, jadi kalau habis asinnya, maka ada sisanya itu. Yang tawar itu bukan asin lagi, gak ada gunanya. Kalau sudah habis pakai, maka dibuang karena garamnya sudah habis. Jangan sampai engkau seperti garam, asinmu sudah habis. Kalau asinmu sudah habis, maka engkau memang harus dibuang, tidak berguna. Dibuang orang dan diinjak orang. Tapi kalau garammu ada, engkau tetap berguna bagi orang lain. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, perkataan Yesus adalah terang, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seluruh dunia dan terutama kita anak-anak Tuhan. Pesan bagi kita yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Mengikut Yesus yang ada terang. Yang kedua, menjadi anak-anak terang. Kalau ada Pak Jokowi nggak dapat sepeda ini, karena ragu-ragu. Kalau Jokowi nanya harus benar, baru Jokowi katakan ambil sepeda. Tapi karena ragu-ragu dan ada yang nggak benar-benar, Pak Jokowi bilang belum waktunya dapat sepeda. Ada dua hal. Yang pertama, hidup di dalam terang, yaitu Yesus. Yang kedua, menjadi terang. Yesus adalah terang dunia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Mampukan kami semuanya menjadi terang dan terus pimpin hidup kami sehingga kami berjalan di dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.